Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Alvaro Teofani Tulaseke dengan NIM 2024-63020. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang longsoran bidang. Apa sih longsoran bidang itu? Baik, sama-sama kita belajar, yaitu longsoran bidang adalah jenis kegagalan lereng batuan di mana massa batuan meluncur ke bawah sepanjang satu bidang diskontinuitas tunggal atau seperti bidang perlapisan atau kekar yang miring. Nah, adapun beberapa syarat pada longsoran bidang, yaitu yang pertama, terdapat bidang lincir bebas atau die-like. Nah, berarti kemiringan bidang luncur lebih kecil daripada kemiringan lereng. Nah, yang kedua, ada arah bidang perlapisan, yaitu bidang lemah, di mana sejajar atau mendekati dengan arah lereng maksimal 20 derajat. Yang ketiga, ada kemiringan bidang luncur, yaitu lebih besar, artinya daripada sudut gesek dalam batuan. Nah, yang terakhir atau yang keempat, terdapat bidang geser atau tidak terdapat gaya panahan pada kedua sisi longsoran. Nah, adapun penjelasan mengenai gambar longsoran bidang. Berikut gambarnya. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat model geometri longsoran atau kiri atas. Ilustrasi ini menunjukkan model skematis dari longsoran bidang. Sebuah massa batuan berbentuk balok terperangkap dan bergerak ke bawah di sepanjang satu bidang diskontinuitas atau retakan, sesar atau lapisan per lapisan, yang disebut bidang luncur atau slide plane. Arah pergerakan atau panah hitam sejajar atau hampir sejajar dengan bidang luncur tersebut. Longsoran ini terjadi karena bidang luncur tersebut memiliki kemiringan yang kurang lebih sejajar dengan lereng dan massa batuan didorong keluar oleh gaya beratnya sendiri. Nah, yang berikut analisis stereonet atau kanan atas. Ilustrasi ini menunjukkan analisis stereonet atau jaring stereografis yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis hubungan spasial antara berbagai bidang diskontinuitas atau retakan dan lapisan, dan muka lereng. Berikut ada geometri lereng dan kriteria geser pada kanan bawah. Ilustrasi ini menunjukkan geometri lereng dan kondisi yang diperlukan agar longsoran bidang tersebut terjadi, di mana bidang luncur harus lebih curam daripada ketahanan geser batuan, tetapi kemiringannya harus lebih landai dari muka lereng agar blok batuan dapat terdorong keluar. Selain itu, bidang luncur harus mengarah ke dalam rentang tertentu dari muka lereng. Nah, tadi itu merupakan sekian atau sedikit penjelasan mengenai bidang longsoran. Semoga pembahasan pada video kali ini dapat memberi kita ilmu yang bermanfaat. Saya Alvaro Teofani Tulaseke dengan NIM 2024-63020, izin pamit. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang menentukan posisi strike dan dip di stereonet, juga kutub atau pol. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan langkah-langkah dalam menentukan arah strike, besaran dip, dan posisi kutub bidang atau pol pada sebuah stereonet. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan langkah-langkah dalam menentukan arah strike, besaran dip, dan posisi kutub bidang atau pol pada sebuah stereonet. Nah, dari gambar A menunjukkan bagaimana sebuah nilai strike yang dimisalkan sebagai alfa sama dengan 130 derajat diletakkan pada tepi stereonet sesuai arah mata angin. Setelah posisi strike ditentukan, stereonet berputar sehingga garis strike berada sejajar dengan garis utara sampai selatan. Nah, pada gambar bagian B menunjukkan besaran dip yang dimisalkan 50 derajat untuk menggambarkan bidang sebagai sebuah grid circle atau lingkaran besar. Pada stereonet, semakin besar dip pada suatu bidang, semakin melengkung garis grid circle tersebut pada gambar tersebut. Nah, pada gambar yang terakhir, gambar C, dia menunjukkan cara menentukan pol, yaitu titik yang mewakili arah tegak lurus dengan bidang, di mana pol ini berada pada 90 derajat dari grid circle dan sering digunakan karena memudahkan analisis orientasi bidang.
Secara keseluruhan, gambar ini menjelaskan proses plotting strike, dip, dan pole secara berurutan agar orientasi bidang geologi dapat ditampilkan dengan benar pada StereoNet. Sekian dari saya, terima kasih. Kita akan bahas materi mengenai menentukan besaran sudut antara dua kutub orientasi kekar, di mana pada StereoNet kutub suatu bidang atau pole adalah titik yang mewakili orientasi tegak lurus terhadap suatu bidang. Kita akan bahas pada gambar A terlebih dahulu, di mana sudut A sebesar 240 derajat, sedangkan sudut B itu 140 derajat. Dan pada gambar tersebut, itu kan ada garis lengkung. Nah, garis lengkung itulah besaran lingkar atau great circle yang digunakan untuk mengukur jarak sudut antara A dan B. Untuk kita mengetahui sudutnya, kita harus menghubungkan A ke B dengan garis atau menghitung grade StereoNet. Setelah itu, kita hitung jumlah garis grade yang dilewati. Misalnya, satu grade biasanya itu 2 derajat pada standar StereoNet. Kemudian hasilnya itu sudut antara kedua kutub. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan pada yang B, di mana kutub A dan B diproyeksikan pada lingkaran besar tertentu. Lalu, sudut antara A dan B terlihat dilabeli itu sekitar 60 derajat. Untuk kita mengetahui sudut antara bidang kekar, itu bisa dihitung dengan menentukan sudut antara dua pole di StereoNet. Nah, kesimpulan pada penjelasan kita tersebut atau pada gambar tersebut yang tadi kita bahas, yaitu pole A dan pole B mewakili orientasi dua bidang kekar. Lalu sudut antara kutub itu sama dengan sudut antara bidang, di mana sudutnya dapat dihitung dengan yang pertama menghubungkan kedua titik pada StereoNet, dan yang kedua mengukur sudutnya sepanjang lingkaran besar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bajari Valdo MPWR dengan NIM 2024630042. Di sini yang saya jelaskan adalah longsor jungkiran. Longsor jungkiran adalah salah satu jenis longsor yang bergerak seperti jungkiran atau guling, di mana massa tanah atau batuan yang tergelincir pada bidang gelincir yang relatif rata. Jenis longsoran ini sering terjadi pada lereng yang terjal dan pada batuan keras yang memiliki bidang diskontinu, dalam kurung bidang lemah, yang hampir tegak lurus atau sejajar dengan kemiringan lereng. Jenis longsor jungkiran yang pertama adalah blok toppling atau jungkiran blok. Pada jenis ini batuan pecah menjadi balok-balok besar yang berdiri miring lalu jatuh ke depan seperti barisan balok domino. Ciri-cirinya seperti batuan terbelah menjadi balok-balok. Yang kedua ada retakan yang tegak. Yang ketiga balok jatuh dengan arah yang sama. Yang kedua ada flexural toppling, dalam kurung jungkiran flexural. Jenis ini terjadi ketika lapisan batuan tidak pecah menjadi balok tetapi melengkung karena tekanan lalu akhirnya jatuh atau guling. Lapisan batuan tipis-tipis dan lentur, tidak langsung patah menjadi balok besar. Permukaan batuan terlihat seperti melengkung atau membengkok sebelum jatuh. Dan jenis yang ketiga ada block flexural toppling atau jungkiran campuran. Ini adalah gabungan dua tipe sebelumnya. Ada bagian batu yang patah jadi blok dan ada bagian lain yang melengkung. Lalu semuanya jatuh secara jungkir. Bentuk permukaan batuan campuran blok dan lengkungan. Pola runtuhan yang tidak seragam. Beberapa bagian terlihat sebagai blok, beberapa terlihat melengkung sebelum jatuh. Yang terakhir ada syarat longsor jungkiran atau guling. Akan terjadi pada suatu lereng batuan yang arah kemiringannya berlawanan dengan kemiringan bidang lemahnya. Hook dan Bryce 1981 telah membuat grafik yang dapat memberikan gambaran kapan terjadinya longsor tersebut. Dari gambar dapat diartikan jika
sudut kemiringan atau lereng lebih besar dari sudut geser batuan atau sudut geser dalam, dan perbandingan lebar balok atau terhadap tinggi balok kurang dari tan nilai tangen dari sudut atau nilai kemiringan gesekan, maka balok akan meluncur dan mengguling. Jika sudut kemiringan bidang atau lereng kurang dari sudut geser batuan atau sudut geser dalam, dan perbandingan lebar balok atau terhadap tinggi balok lebih dari tan nilai tangen dari sudut atau nilai kemiringan gesekan, maka balok akan langsung mengguling. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang longsoran busur. Apa sih longsoran busur itu? Longsoran busur atau rotational slide adalah salah satu jenis gerakan tanah di mana massa tanah atau batuan bergerak turun mengikuti bidang gelincir berbentuk lekukan atau busur. Karena bidang gelincirnya membulat seperti mangkok, bagian atas tanah akan berputar atau rotasi, saat jatuh akan meluncur lurus. Di sini ada 5 ciri-ciri longsoran busur. Yang pertama yaitu bidang gelincir berbentuk cekung atau melengkung. Yang kedua, gerakan massa tanah bersifat rotasi, tidak linear. Yang ketiga, sering terjadi pada tanah lempung, tanah yang homogen atau lereng yang tinggi. Yang keempat, bentuk lereng setelah longsor seperti bagian atas turun dan mundur, bagian bawah menonjol keluar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tanah terlihat seperti bergerak sebagai satu balok besar. Di sini ada penyebab longsoran busur. Ada 6. Yang pertama, lereng terlalu curam. Yang kedua, kandungan air meningkat. Yang ketiga, beban berlebihan di atas lereng seperti bangunan, jalanan, dan timbunan tanah. Yang keempat, erosi di kaki lereng. Yang kelima, jenis tanah lempung. Dan yang terakhir yaitu getaran. Contohnya seperti gempa yang memicu pergerakan. Jadi proses terjadinya itu seperti air masuk ke dalam tanah, tekanan pori naik, terus kekuatan tanah menurun, lereng tidak stabil berbentuk bidang gelincir melengkung, massa tanah bergerak turun dengan putaran mengikuti busur itu. Di sini saya juga akan menyebutkan syarat umum terjadinya longsoran busur ada 2. Yang pertama yaitu pada material yang lunak atau tanah. Yang kedua pada batuan yang keras. Longsoran busur dapat terjadi jika batuan tersebut sudah mengalami pelapukan dan mempunyai bidang-bidang lemah atau rekahan yang sangat rapat dan tidak dapat dikenali lagi kedudukannya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Longsor baja adalah salah satu tipe longsoran batuan yang terjadi ketika 2 bidang kelemahan pada massa batuan berpotongan dan membentuk sebuah baji yang kemudian bergerak keluar lereng mengikuti garis perpotongan tersebut. Fenomena ini umum terjadi pada tebing batuan, lereng jalan, tambang terbuka, dan lereng alami dengan struktur batuan berlapis-lapis dan berbelok-belok. Adapun syarat longsor baji ada terbagi 3. Yang pertama, longsor baji dapat terjadi pada suatu batuan jika lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Yang kedua, kemiringan penunjaman garis potongan 2 bidang lemah harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng. Yang ketiga, kemiringan penunjaman garis potong 2 bidang lemah harus lebih besar daripada sudut gesek dalam. Oke, selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Saite dengan NIM 2024-63012. Di sini saya akan menjelaskan longsoran kombinasi atau kompleks. Longsoran kombinasi atau kompleks adalah gabungan antara 2 atau lebih jenis longsoran yang berpotensi terjadi pada suatu lereng. Misalnya kombinasi longsoran bidang dan longsoran banji
atau kombinasi antara longsoran bidang dan busur. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mikael Adrianus Simanjuntak dengan NIM 2024-63016. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan yang menentukan besar sudut perpotongan baji dan arahnya di strenoi. Penentuan besar sudut dan arah perpotongan baji pada strenoi merupakan bagian penting dari arah analisis kestabilan lereng batuan, analisis kinematika. Proses ini melibatkan plotting dua bidang diskontinuitas bidang lemah yang saling berpotongan pada strenoi. Berikut ringkasan langkah-langkah untuk menentukan besaran sudut perpotongan baji dan arahnya di strenoi. 1. Menentukan arah garis perpotongan plunge direction dan plunge angle. Arah perpotongan baji adalah orientasi garis yang terbentuk dari garis perpotongan dua bidang lemah. 1. Yang A. Siapkan strenoi. Gunakan kertas transparan yang diletakkan di atas garis strenoi. Misalnya jaring Wolf dan Smith. Tandai arah utara N, timur E, selatan S, dan barat W pada lingkaran primitif atau lingkaran luar. 2. Plot bidang pertama, plot kedudukan jurus, arah, dan kemiringannya. Bidang lemah pertama sebagai lingkaran besar kedua pada strenoi yang sama. Ketiga, plot bidang kedua, plot kedudukan bidang lemah kedua sebagai lingkaran besar pada strenoi yang sama. 4. Temukan titik perpotongan. Klasifikasi titik di mana kedua lingkaran besar tersebut saling berpotongan di dalam lingkaran primitif. Titik ini merepresentasikan garis perpotongan kedua bidang. 5. Tentukan arah azimut perpotongan. Kembalikan kertas transparan ke posisi semula, N di atas. Baca azimut arah titik perpotongan. Penenjaman plunge direction garis perpotongan. Yang keenam, tentukan besar sudut plunge angle perpotongan. Putar kertas transparan sehingga titik perpotongan berada pada garis ekuator garis strenoi. B. Menentukan besar sudut antara kedua bidang pada sudut baji. Yang pertama itu plot kutub kedua bidang. Untuk setiap bidang tersebut, kutub berada 90 derajat dari lingkaran besar bidang tersebut di sepanjang garis busur yang tegak lurus. Kedua, ukur jarak antara kutub. Putar kertas transparan sehingga kedua kutub berada pada lingkaran besar yang sama di jaring strenoi. Ketiga, hitung sudut. Hitung jarak sepanjang lingkaran besar di antara kedua kutub menggunakan garis lintang jaring. 4. Kutub sudut. Tentukan sudut baji. Sudut yang diukur adalah sudut antara dua kutub. Sudut baji sudut antara dua bidang pusat yang dihitung dengan menggunakan sudut tersebut dan 180 derajat atau dengan langsung mengeluarkan standar kecil antara
antara dua lingkaran besar di lokasi perpotongan. Proses ini memungkinkan analisis apakah ada perpotongan baji lebih besar dari garis G dalam batuan yang merupakan salah satu syarat potensi terjadinya longsor baji.